Alright guys, ini eh, malam hari ini kita akan lihat dia gold. Dia udah closing A4-nya. Ini tiga candle berturut-turut, berarti sekitar 12 jam berturut-turut dia closing bearish. Dan sekarang dia ada di high key level ya, bisa dibilang ini high key level demand. Ini dia udah ada demand pertama di daily udah di break dan ini paling high key level demand-nya. Ini menurut gue ini kalau dia close di bawah resist ini ya, ini kalau dia close di bawah resist ini kemudian minggu depan menurut gue dia bakal break ini uptrendnya ini. Jadi kita akan lihat ini hari Jumat jadi kita santai sambil kita review juga. Eh, kita akan lihat guys nanti dia responnya ini sih bisa di mungkin akan ada retest. Tadi yang gua call ya ini gagal. Ini 25 pips. Ini yang hari kemarin guys. Hari kemarin nih ya. Nggak, ini hari Rabu. Hari Rabu ternyata kalau masih hold aja ini ya. Yang kemarin gua bilang. Ini amazing. Udah udah 700. Tadi si bro siapa namanya Ryan ya. Bro Ryan dia ternyata udah sell dari atas. Amazing. Mungkin small lot kali jadi makanya berani dia hold. Hari ini ada yang udah sell ya udah join. Hari ini sih gua nggak ada ini ya karena gua masih eh, karena kenapa? Ini kalau dilihat ini menjadi key level guys. Makanya gua nggak berani sell. Walaupun di H4-nya dia udah ada konfirmasi super bearish, tapi tetap gua nggak berani. Takutnya mantul ya. Karena secara weekly-nya dia masih belum closing. Mungkin kalau hari ini dia closing kayak gini, berarti ini pin bar ya kalau kalian lihat. Ini pin bar. Ini pin bar bagus nih guys. Ya. Ini pilihan sangat bagus dan mungkin ini minggu depan kalau dilihat dari candle Monday-nya ini dia akan kembali ke bawah sini. Dia ke sini, daerah sini menurut gua. Jadi sehingga nanti di bulan ini di bulan Agustus ya mungkin dia baru nanti retest gitu. Ya dan sekarang guys ya setelah bulan ini gue juga banyak kena humble ya. Jadi ini mostly gue pakai H4. Ya seperti juga yang gue udah bilang di awal di awal bulan ini gue benar-benar fokus sekarang sebagai swing trader. Ya jadi TP-nya agak jauh dan stop loss-nya juga agak jauh. Jadi bagi yang mulai ikut ini boleh di adjust lot-nya gitu. Kalau misalnya merasa stop loss-nya panjang ya. Sekarang juga Bro Darwin ya. Ini gue lihat Bro Darwin dia udah mulai menemukan ritme dan structure market dan juga strateginya dia. Jadi ya itu satu perkembangan. Ada yang ikut trade yang kapten satu nggak ya di currency guys? Boleh absen kalau ada yang ikut. Gue sih belum pede ya untuk ngikut ya. Karena gue udah terbiasa dengan strukturnya gold. Jadi biasanya kalau gue pindah ke currency itu agak beda gitu loh. Konfirmasinya sih yang apa namanya itu, yang masih gue bingung gitu. Ya konfirmasinya. Tadi mungkin pelan-pelan kali ya.
Pelan-pelan bagi yang ikut sih bro ini ya bro. Bro David ya boleh bro. Kalau ini pantau aja tuh tradingnya Kapten satu itu langsung diikutin aja tuh kalau ada call. Ini kalau dilihat dari GU juga ini dia udah di supply ini mungkin dia akan mantul pada malam hari ini ya. Ini daily-nya ya dia lumayan jatuh sekitar 80 ya. Ya 80 pips. Memang kalau yang currency enaknya gitu ya guys ya. Dia itu lebih tenang, air tenang gitu kayak ibarat air danau gitu. Jadi lebih lebih rapi gitu gitu. Beda sama gol gitu. Gol itu kadang ugal-ugalan ya. Kita masih harus nunggu second konfirmasi baru dia benar. Sebelum ada itu ya dia dia nggak benar. Nah kalau currency itu enggak ya. Kalau currency itu enggak. Coba ya kalau kalian lihat-lihat itu strukturnya kadang gua lihat gitu. Kalau ada call dari Kapten satu, kadang gua analisa sendiri dia masuk di sini. Kalau nggak salah dia masuk di sini ya. Kemarin. Kalau dilihat ya mungkin dia masuknya kan pakai lower time frame jadi apalagi kemarin kan udah dipantau dari jauh-jauh hari ini. Karena ini menjadi key levels. Ini ada key level di sini, guys. Nah, ini analisa kita untuk yang GU udah on point banget sih kalau kalian perhatiin. Jadi view gua sama Kapten satu itu sama. Berarti dia on sale di sini kita coba yes. Jadi itu yang sama gol jangan disamain ya guys. Cuma butuh waktu sih. Kalian jangan langsung ikut kalau nggak yakin. Kayak gua kalau nggak yakin ya udah gua skip aja. Kalian perdalam aja apa yang udah kalian pelajari. Ini kalau ada konfirmasi ya ini bakal gua cari bayi sih. Ini kalau ada strong bullish konfirmasi karena kenapa? Kalau kalian lihat dia udah turun rapi, ya kan dia udah base-nya udah dibikin dua kali satu, ini dua, dan dia ada di main key level gitu. Jadi kalau ada konfirmasi ini gua bakal cari buy. Karena apapun yang banding USA sepertinya hampir-hampir sama startnya yang kapten. Ya, 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 apa sih? Pasti. Tinggal lo pilih mana sih itu aja. Lo mau pilih pair yang ada USD-nya yang mana itu aja perbedaannya di situ. Kalau nggak ada di retest malam hari ini, mungkin kemungkinan besar hari Senin akan ada retest. Kita lihat UJ ya. UJ
Ya, ini sih sebenarnya minggu depan coba kita lihat ya. Ini gue nggak yakin dia mau kemana nih. Tapi kalau dilihat kita ini dia udah ada change karakter di sini. Ini udah ada change karakter, jadi ya ini lebih condong dia. Menurut gue sih ini bullish sih. Bearish, sorry. Bearish. Tapi ini harus nunggu dia ada sideway lagi deh. Sideway lebih panjang lagi. Tadi kalau nggak salah si bro itu ya Henry dia udah masuk. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ini sementara waktu JJ nggak usah dilirik sampai mungkin sampai awal bulan depan. Ini nggak ada harapan. Ya. Kita lihat ya. Kalau kalian lihat ini gold USD dia lagi pullback ya, pullback up ya, push up. Ini secara daily dia memang 2 hari berturut-turut lagi menguat. Ya mungkin dia retest dulu ke atas sini. Ini menjadi key level ya. Ini key level dolar. Key level ya. Oke, gambar gua udah normal guys. Kalian kangen gua nggak guys? Kalau nggak ketemu sehari, kalian nggak kangen gua. Oke, siapa aja yang udah join ini? Ada Bro Andi, ada Bro Darwin, ada Julius, Robert, David, Faruk, Frankie, Malvin, Mary, Parta, Ricky, dan Sisi ini. Welcome to the club guys. Ya, kita akan santai pada malam hari ini. Ini ada Bro Frankie nih. Bro Frankie gimana so far bro? Ini baru join lagi nih kayaknya. Oke, udah mulai ada pertanda ya. Kita akan nunggu 2 menit lagi. Ini kalau 2 menitnya dia close bullish segini, ini kita bisa manfaatin koreksi untuk dia ke atas. Masih belajar bang? Oke, oke. Lo, sorry, boleh nanya nggak? Dirimu masih follow CT nggak ya? Soalnya CT kita udah mau pindah nih. Udah mau pindah ke ini ke Exnes, ke Exnes. Masih ya, masih ya. Tenang, itu kita masih akan ini kok. Cuma memang kita lagi coba cari formula terbaik sih sebenarnya. Makanya kita lagi low apa namanya less trade dulu. Kita lagi mencari lah sebenarnya bagusnya untuk CT ini yang apa gitu. Yang penting itu lo invest jangka panjang aja itu aman, aman. Kita nggak mungkin margin call itu. Sementara sementara waktu anggap aja itu lagi ada di deposito ya kan.
Bro Darwin masih wholesale-nya? Masih, Masih ya. tapi lihat H1 ini sih. Kalau H1 ini bahaya kayaknya close. Hmm. Lo udah BA atau belum? Belum, belum. Belum. Nggak pakai B sih, mumpung lagi mantau ya. Kalau sekiranya nggak bagus, tinggal close. I see. Gue bakal nunggu dia M5 ini. Kalau dia kalau M5 ini dia bullish, nanti baru gue cari buy. Jadi ini ya ini masukkan aja ya Bro Darwin ya. Kalau misalnya lo merasa harga udah turun jauh misalnya, ya dan dia udah ada di demand key level, ini kan demandnya lumayan lebar lah. Kita nggak tahu sampai di mana dia retestnya. Ya ini menurut gua hati-hati aja. Kalau dia udah diri lo udah merasa dia ada di demand ini, nah ini lo hati-hati. Kecuali, nah soalnya gini, kecuali kalau dia udah ada liquidity grab, misalnya nih sebelum dia mungkin dia begini. Hmm. Ah itu ini gue anjurin banget justru. Tapi kalau dia berturut-turut dia 2 kali H4 dia super bearish itu biasanya akan cenderung akan ada retest gitu. Jadi itu masukan aja sebagai bahan Oke, siap. pertimbangan. Apalagi kalau misalnya dia closingnya H4-nya itu di jam-jam 4. Nah itu biasanya itu udah mulai itu low volume. Mungkin nanti bisa kena TP lo tapi lo disiksa dulu gitu. Tapi kalau misalnya lo sekarang udah gaya tradingnya stick to the rule sih ya masih oke aja sih, tidak jadi masalah. Tambahan aja gitu. Ini kalau misalnya dari atas, nah mungkin kalau dari pertama ini, ini masih oke lah. Tetapi kalau dia udah 2 kali dia udah super bearish, ini mostly, apalagi dia belum terlalu bearish banget trennya kan. Makanya tadi yang di H1-nya itu gue cari buy di sini. Karena biasanya ya, ini menurut data gua kalau di Asia kalau biasanya dia akan respect antara ini kan karena kebetulan dia di Mei ini biasanya di respect. Ini mostly. Ini peluangnya itu atau opportunity-nya itu 70-80% dia bakal respect. Tetapi yang gua lihat itu gini, kenapa dia turun? Kalau lo lihat weekly-nya, dia nggak ada alasan untuk dia tarik ke atas dulu gitu. Itu tadi baru gua lihat di weekly-nya gitu. Karena hari ini setelah dia ada di engulfing di H1 yang di hari Rabu ini kemarin dia nggak ada tujuan lagi untuk dia retest lebih jauh lagi ke atas. Karena kenapa? Retestnya udah ada candle yang sebelumnya nih hari Senin sama hari hari Selasa gitu. Jadi ini retestnya. Jadi makanya dia eh, retestnya itu cuma dikit. Salah gua kemarin kenapa gua cut? Karena udah malam. Ini kemarin gua cut di sini hampir 300 sih. 300 pip ya udahlah. Ya kan jam 12 malam juga ya udah gua aja. Gitu. Nah, tadinya itu gue mau nunggu dia agak ke atas. Karena ingat, ini dia masih sebelum ini dia break secara higher time frame ini masih bullish gitu. Tetapi ini begitu dia udah break, candle yang ini bawahnya ini yang H4 ini ya udahlah. Gitu. Nah, cuma kalau gua itu kalau H4-nya dia closing, dia weeknya panjang, gua nggak bakal masuk. 喝杯点水啊。Ya.那姐姐们，Ya, itu aja sih guys ya. Ini kita belajar H4 lah. Mungkin kalau misalnya yang udah mulai lama-lama boleh. Karena kalau kalian sadari, walaupun kita nunggu lama, tetapi sekali profit juga bisa rata-rata itu minimal itu di atas 50 pips. Itu udah paling kecil. 努力啦，Ya, rata-rata di 尽 atas 力了。50 pips. Ini kalau lo belum close, ini dia di titik entry loan. Harganya sekarang belum.嗯，你是起来啊？
Jadi sekarang gue udah lebih nyaman guys pakai goal walaupun memang gue di apa namanya ya, dihambelin bulan ini, tetapi ya namanya market kan begitu. Tidak tidak selalu win terus lah. Ada nanti saatnya bulan-bulan di mana kita memang udah over PD, ya kan, over PD dikenain humble dulu ya kan. Kalau udah jatuh banyak baru sadar ya. Ditegur ya, ditegur dulu. Ditegur dulu ya, ditegur dulu gitu. Apalagi kalau misalnya ini si Bro Darwin nih hati-hati, nih. Mudah-mudahan lo nggak ini. Udah sih semalam, semalam Oh, ditegur. kan? Lo bayar tuh sel. Wah, bandel banget semalam ngebay terus. Ya kan, berarti eh, penyakit lamanya jadi muncul jadinya ya. Tapi udahlah hari ini udah balik lagi ke pangkuan hampat. Oke, oke, oke. Memang kadang gitu sih. Kemarin di sini ya berarti, oh iya. Kalau kemarin. Nah, ini adalah nanti bagi ya, mudah-mudahan nggak ini ya guys ya, gue bocorin ya. Nanti gue satu, ada rahasia yang memang gue keep ya. Gue hanya share sama si kapten satu. Ada satu ya memang ilmu yang memang lumayan mahal. Tapi bagi yang ikut seminar, nggak tahu sih seminar ini sih buat ini ya. Apa namanya ya. Agustus kita ada webinar soalnya, buat yang ikut webinar soalnya. Tapi ya so far sih ya, eh, apa yang gua kasih tahu kalian nggak ada yang gua sembunyiin, cuma hanya pola aja, hanya pola aja. Lupa juga guys ya, M5-nya dia udah ini ya guys ya, udah bullish ya ternyata ya. Ini udah 2 menit, lupa tadi. Ada yang udah baik nggak tadi? Belum, gua nunggu H1. Nggak yang lainnya langsung. Ini kalau H1-nya dia kemungkinan besar dia kalau super bullish, ini menurut gua 90% dia bakal retest di sini. Jadi kita lumayan ini, range untuk kita trade lumayan cukup bagus lah ini. Oke, karena tadi telat buy ya, ini kita coba paper trade ya. Di sini stop loss-nya di bawah, DP-nya ini 1 banding 1,5. Sis Mary gimana minggu ini sis? Sisi ini gimana? Udah berapa kali minggu ini trade? Harusnya bisa dihitung dengan jari lah ya. Misalnya sekarang lo lebih utamain high quality one. Bro Robert, gimana bro? Udah mulai lagi atau masih?
Maksudnya ininya udah ambil lagi yang funded. Sisi ini agak jarang. Minggu ini nggak gimana-gimana. So far ini minus atau plus? Gue minggu ini ya kalau 不讲，不过爱讲，这边八平啊，不有的了，一路平時嘅講八平少少嘢，有的写了，我 sport，我 sport，STP, Terus TPK banyak bang. aku ada ya, Busin ya kau dia, lagi nah. aku si Becky biến lấy tòa chủ, tòa đêm, plus tapi nggak banyak bang. Oh my Tahu god. sini lo ah, làm à, Thế tahu sini lo ah. tao xin này rồi là, những cái điều thì có cũng điều đấy, Itu artinya eh, apa anh kalau chị dari tại ini? sao về đi mà chẳng, cho bác sĩ bị à, tôi sama sekali kayak ini cuy đi mà, Oh ulang. Harusnya. đi mà chỉ có buổi chiều cái đi mà, Còn hú lắm. đi xin Bukan, mấy con gì điều này vậy, bukan bro, bukan. anh thấy được không? Orang orang Hokkien. Oh, Yêu tinggal di quên, mana sekarang? Lu Tangerang ya bukan ya? Ya, tapi gua aslinya asli Riau. Riau kan. Tapi saya ini kan di Tangerang kan. Ya, nggak tahu ada orang Riau nggak sini? Apakah ada Hmm, orang Riau? seingat gua sih kayaknya belum ada deh Riau. Seingat gua belum ada deh. Gua ingat itu Padang, Medan. Riau itu kan termasuk yang Pekanbaru kan ya? Ya, termasuk Pekanbaru. Wah, Kapten, ini H1-nya kayaknya masih kurang bagus deh buat buy. Iya, iya, iya. Agree, agree. Untung tadi nggak jadi masuk. Semalam kecewa banget sama M15 sih. M15, M5 kegocek mulu. Oh, apalagi lo udah Sampai kena emosi kan. sampai terakhir udahlah balik lagi ke H4 deh udah H4 aja. Jadinya ceritanya lo jadi maksa maksa entry jadinya ya. Iya, padahal pas pagi-pagi udah enak tuh. Wah, H4 beres nih udah selesai. Tapi entah kenapa kayak ada bisikan gitu. Cek M15, buy lagi deh. Makanya sekarang kapok deh Berarti sama low time frame. berarti kemarin lo loss banyak. 1.000 lebih. Buset. Kehabisan do yang low profitnya hari Rabu. Ya untung lah sebelum itu terjadi sadar duluan. Ya, ya, ya. Masih mending sih. Masih mending itu nggak nggak sampai habis Itu kalau sampai MC malam ini udah nggak bisa tidur nih. bertapa. Betapa lagi. Untung tetap tetap H4 itu nggak bisa diajak kompromi. Dia suruh sell ya kita sell aja udah. Eh, Jangan dilawan. ya, tapi terkadang itu memang karena baru-baru kan. Jadi butuh.
butuh ditampar dulu. Jadi Ya maklum lah ya, didisiplinkan dulu gitu baru ya. baru profitable seminggu ya, mau gimana? Ya, ya itu wajar, wajar, wajar. Apalagi hari Rabu itu ya, lo udah apa namanya PD-nya udah over Udah, banget pasti. udah euforia banget dah. Umurnya yang tinggi pasti itu. Kalau nggak salah lo Rabu itu kan kayak on point banget, kayak cuan terus. Iya ya, Iya, 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 itu yang lo share ya. Coba kita lihat ya. Iya, kalau lo ada loss pun kecil ini. Cuma 30 pips doang. Loss. itu pas langsung balik balik badan. Itu Oh, CL langsung balik badan. Cukup pasti. oh, Kayak kayak lossnya pun langsung dibalikin gitu. iya, iya, iya. Ini rata-rata dapat ini 200 pip. Ini 50, 50. Ini kalau di total trade-nya lumayan juga ya, Wati. Ya itu juga udah mulai oversize sih itu. Mm-mm. Makanya dikasih teguran. Sekarang sekarang eh, lot normal maksimal 3 layer udah. Ya, ya. Gak mau oversize lagi. Itu bagian dari investasi sih. Ya, loss itu. Kadang masalah itu bukan cuma datang ketika kita loss beruntun. Ketika kita profit beruntun pun masalah bisa datang. Justru itu yang paling mematikan, bro. Ya benar. Justru itu yang paling mematikan. Ketika kita udah win streak-nya panjang, gede lagi hasilnya ada. Udah kayak pengen, udah mulai mikirin minggu depan gue mau beli apa ya gitu. Ini tahun depan kayaknya ini akun gua bisa nih, bisa 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 6 digit. Jadinya over PD. Gimana bro Julius? So far minggu ini gimana? Ini kayaknya New Yorknya sedikit low volume ya. Kapten live kita nggak kena rudal, bisa aja. Tadi ternyata telat gara-gara ini guys, asik cerita sama istri ya, lagi makan, asik cerita. Tahu-tahu udah kelewat. Ini si Bro Ryan kenapa nggak join ini? Ini kayaknya ini kan Bro Ryan ini kan baru join belum lama. Ini kayaknya memang dia udah ada pengalaman sebelum join GC. Oh, ya, 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 wajar. Iya, kalau dilihat kan ini kan dia join kan nggak lama tuh. Bulan ini kalau nggak salah. Lagi pesta kali udah 900 pip kan. Eh, Pesta dulu ya, ya, ya. Dia berapa pips itu? Dia ada share nggak sih berapa pipsnya? Kayaknya nggak ada. 900 900 pip. Oh ya, ya lotnya Nah, maksudnya lotnya dia nggak ada share ya. anggap aja satu lot Nah, 9K berarti. 9K ya. Kemarin itu GU itu gue udah mau sell guys, cuma dia nggak nyampe di harga yang gue mau. Gue nunggu dia agak atasan dikit.
Karena terkadang karena konfirmasi gol udah paten di kepala gue, jadi terkadang gue nunggu second confirmation. Nah itu yang membedakan currency dengan gol tuh. Nggak ada, belum ada. Gue nggak ada, gue nggak ada ambil. Cuma memang kemarin ada rencana mau cari sel juga. Cuma ya gitu, gue nunggu konfirmasinya, gue samain kayak gol kadang gitu. Jadi makanya ketika ada first confirmationnya, gue nggak langsung masuk gitu. Nih, ya, lo lihat di sini kan di H1-nya pun konfirmasinya gila banget. Kita juga nggak tahu kalau di gol kan kita nggak tahu nih ini sebenarnya yang ini dia mau kemana gitu. Habis dia break ini ya konfirmasinya cuma sampai di sini doang gitu. Gitu di sini. Masa masa dia lagi naik-naikinnya secara higher frame juga dia lagi bullish. Di sini dia udah mulai naik, masa lo sell kan gitu ya. Gua masih hold posisi kapten. Oke. Lo sell di harga berapa? Lo di sini atau di bawah? Di sini? Mungkin lo di sini ya. Tapi Kapten satu cepat banget entry-nya kemarin gue pas break baru. Oh, yang break ini berarti ya. Nggak apa-apa bro, ini break ini kan sebagai konfirmasi lo kan, tidak jadi masalah. Yang penting kan arah yang lo mau trading kan itu running well gitu. Nggak apa-apa kalau lo nunggu konfirmasi kayak gini dulu. 683. Hmm. Oh berarti oh yang di break ini ya. 683. Oh iya, misalnya kalau nggak salah posisi kapten satu itu dia coba sell di sini. Dia kan itu kan parsial maksudnya. Ini sebenarnya memang layak banget dicoba ya. Cuma 25 pips doang stop loss. Ini namanya 1:5 ya. Iya, dia di pucuk ya. Dia lagi on fire bulan ini di currency. Hadiah ulang tahun ini. Iya, seram kapten satu dicuri ya. Serem dia bulan ini. Gua kebalikannya, guys. Beda-beda bulan, guys. Beda-beda bulan. Kayak kemarin bulan
apa ya, bulan Juni atau Mei gue yang gede. Dia juga waktu itu dia struggle juga tuh. Jadi kalau nggak salah bulan Mei dia lumayan ini, lumayan. Tapi dia tetap cuan, cuma struggle juga. Makanya coba tes indikator pure price action Luxargo ya. Luxargo. Sebentar ya. Oke, kita coba ya indikator Lux Luxargo. Ini kayaknya ini deh dikunci. Ini berbayar berarti. Ini gua bisa sih Kapten. Yang Oke. ICT tool. Ya ini ya, Hmm, ICT konsep bukan atau apa? nah, coba searchingnya itu pure price action. Oh, Nah, itu yang pertama tuh. yang ini. Apa apa? Yang ICT tool. Ah ya ya. Oh, ya Dia ya. itu kayak nunjukin change of character sih. Oke, Jadi let's secara open. otomatis nunjukin change of character. Hmm, kita lihat ya time frame-nya. Hmm. Iya ya, ini dia tandain yang ini. Share value gap sama BOS-nya. MSS ini apa dia ya? Market structure shift. Oh, Sama aja sih kayak yang change of COC character. itu ya, Ya. change of character. Nah ini juga boleh nih. Cuma terkadang dia ngambilnya itu dia di ujung weeknya. Kalau gua itu menurut gua sih so far menurut backtest gua ini body candle udah sangat bagus. Misalnya yang di atas ini dia di atas ini dan gua di bawah sini. Hmm. Nah memang kalau di sini memang dia benar dia nggak ada market shift-nya. Ini market shift-nya nanti di bawah sini, di bawah sini. Tapi menurut gua ini market shift-nya di sini yang di key level daily saat ini. Ini kalau dia close body candle di bawah sini, ini kemungkinan besar dia bakal minggu depan continuation ke bawah.
A satunya udah close. Rapat sampai jam 3 itu lapor aja. Lapor aja. Bisa sih ini bro, Apa-apa Bro tadi Ricky nggak ini mau bisa nih. lapor. Ya itu nggak ngerti Kalau lapor. ada kayak gini lo tinggal ngikutin aja tuh. Kalau ada break kayak gini lo perhatiin, lo backtest itu sesimpel ini gitu. Lo lihat data yang ke belakang. Ketika dia BOS, dia lanjut naik nggak gitu. Gitu, gitu. Tinggal ngikutin itu. Ketika dia udah BOS, next candle-nya tinggal terbaik gitu. Kalau dia break resist, Mobilnya muter ini loh tadi story tuh. ya ini lebih simpel lah ini. Lebih bagi yang belum tahu, ya bagi yang belum tahu ya nggak. Tapi menurut gua di yang ini yang apa namanya yang fair value gap-nya itu atau imbalance-nya itu nggak usah dinongolin itu menurut gua ya itu sedikit Noise ya. mengganggu noise ya betul itu mengganggu ada cara hilanginnya nggak ya. Ini bullish zone yes. Ini kayaknya nggak usah ini. Checklistnya aja dihilangkan. Di sini ya liquidity voids. Coba. Yes. Sama yang bawahnya juga seperti ini. Ini yang warna ini berarti sun. Ini yang hijau ini dia di mana ya? Garis kuning, line color, si, si. Oh ya ini. Oke guys, dia. Nah ini mengganggu nih kalau udah di lower time frame dia mengganggu di mata gua. Ini dia opsinya di mana dia? Iya dia di samping biasanya. Oh ya.
Oh, ada 2 kali tadi gua. Di hide aja dulu. Hmm. Ini nunggu lagi nih guys. Kamu tahu apa nih? Hmm, hmm. 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 Kapten hari ini nggak ada sel sama sekali. Saya enggak ada, enggak ada. Nggak ada. Karena udah di area demand tadi, makanya gua nggak demand panjang daily ini. Panjang. Oh, I see. Dia nggak ada konfirmasi. Tadi setelah udah turun di sini, gua nggak ada ini lagi. Ini kan udah demand nih. Nah, gitu. Jadi gua nggak expect dia, apalagi ini di Asia kan. Enggak sih di jam 2 ya. Ternyata dia lumayan turunnya lancar juga. Tapi gua sel simpelnya adalah candle daily-nya mendukung sih, gitu dong. Hmm, Candle daily-nya kan udah dua tuh, udah dua panjang. iya, iya. Tadi itu gue mau nyari sel itu kalau dia udah retest sedikit lebih ke atas. Kalau dia gini aja tadi nih. Kayak gini dia ke atas ini. Nah, Nah, ini baru dia itu baru gue berani. semalam penyakit gua kayak gitu, Kapten. Gua mau sell ketika dia retest dulu ke atas. Nah, daripada gua nunggu, kenapa gua nggak buy? Betul betul. Nah, itu penyakitnya semalam. Tahu-tahu. Tahu-tahu kena bantai. Jangan coba-coba buy kalau nggak ada konfirmasi sih. Iya, ya, memang ya, betul betul. Itu juga tadi sebenarnya gue itu tadi yang tadi lo bilang. Karena gua di sini kan nggak ada konfirmasi kan sama sekali. Ada di M30, tapi kan kurang kuat ya. Kurang, kurang. Menurut gua kurang itu. Malah di ini di yang gua itu di sini yang pertama. Ini kode apaan gitu. Makanya gua lihat, wah ini kapten kayaknya mau kena tegur ini. Makanya gua coba cepet-cepet kasih apa? Kasih lurusin dulu ke hampat. Hmm, kayak itu kalau hampanya gua aware itu memang. Ini dia lah kalau tapi itu tadi yang gue bilang di awal itu backtest gua kalau di Asia
Itu kalau dia udah bikin H1 bearish atau H4 super bearish kayak gini, dia biasanya nggak langsung turun ke bawah. Itu mostly jalan ke atas. Kalian perhatiin deh. Ini tips juga sih. Karena beberapa kali gua kena kena bantai. Makanya pentingnya itu volume di market itu. Halo Bro Ryan, welcome Bro. Udah selesai partinya. Iya. Halo, halo. Lo tinggal di mana ya? Oh, Medan. Sambil kerja kah? Masih. Gua ada Japri loh. Tapi lo belum baca. Karena gua lihat lo baru join, terus nggak nongol-nongol gitu. Ya kan, baru join, kok nggak nongol-nongol nih, ini kawan nih gitu ya kan. Nih, lihat ya, ini gua buka nih. Mana nih? Nah, ini tuh. Oh, I see. Tapi karena lo belum jadi, karena belum lo terima apa namanya pertemanan gua, jadi notifnya biasanya nggak ada memang. I see. Kasih wejangan kapten. Itu Bro Rian kan barusan cuan gede tuh. Oh iya, bro, bro. Takutnya. Aduh, salam cuan nih. Lo berapa lot itu dari atas? Tadi kata Bro Darwin katanya dia udah tahu satu lot itu dari atas.
Oke, main lah 008. Berarti 5 720. Hmm, Amazing ya. Gaji sebulan itu bro. Tapi itu jarang-jarang dapat kayak gitu. Bro Rian kalau tiba-tiba los beruntun, chat aja nggak apa-apa, biar disadarin. Takutnya terjerumus lagi. Ya biasanya gitu. Kalau kalau tiba-tiba los beruntun 2 kali 3 kali, langsung curhat aja biar cepat sadar daripada profitnya ludes kan sayang. Mending kalau profit, kalau modalnya habis. Ya makanya los beruntun 2 apa 3 kali lah langsung curhat aja udah. Ya, ya kalau nggak japri ya di grup juga nggak apa-apa kok. Biar kita keramasin. Mendingan dikeramasin atau mau itu, mau los. Iya, kalau di salonnya langsung ini ya, kicap kembali gitu. Oh dikit lagi TP nih gua. Ayo 20 pips lagi. Oh iya ya, 100 pip dapat tuh jadi. 130. Gua incar liquidity yang sebelah kiri aja sih yang dihampat I see. ekor itu. Ekor yang sebelah kiri. Ya, ini kan. Nah, ya itu. Dikit lagi sih 15 pip lagi TP. Ini kalau dari M15-nya, yep, ih harusnya dapat itu. Tidak perlu gerasa gerusu lah. Kalau memang punya kita ya dia bakal kena. Betul sekali. Bro Rian itu 008 lotnya normal apa over? Kayak kalau misalkan trade-nya itu loss, ruginya berapa persen dari modal? Anggaplah kemarin itu loss dia naik lagi ke atas. Wow, wow, wow. Berarti over ya. Modal $8 open 008 itu udah over banget sih. Itu satu kali trade itu. Ya, oke, oke. Berarti sekarang udah sekitar 800-an ya. Nah, kalau udah 800-an 008 udah aman sih. Nah, bisa untuk 10 trade lah. 10 apa 11.
Tapi konsisten satu layer atau masih bisa dua, tiga layer? Aman lah kalau gitu, aman dah. Oke guys, soalnya gue mau buy ya. Gue on buy ya guys ya. Stop lossnya low, low yang barusan. On buy ya. Ini dia, ini pertimbangannya pertama hari ini dia udah turun jauh, ya. Ya, ini dia konsisten turun dari jauh dan kemudian ini masih daerah key level. Ini high key level demand, jadi gue manfaatin pullback, quick pullbacknya aja kalau dikasih. Ya ini kalau misalnya kalian ngaku juga nggak apa-apa ya. Ini resikonya juga karena nggak ada konfirmasi. Ini hanya quick ini. Nih, stop lossnya di sini. Yap, 50 pips. Ini kayak gini-gini sebenarnya meleset dari ini ya guys ya, trade plan. Ya kalau kalian nggak ikut juga nggak usah ya. Maksudnya kalau ini di luar dari ini biasanya. Kalau gua pribadi gua belum belum bisa buy sih Kapten, soalnya dia belum ngambil liquidity yang sebelah kirinya itu. Kedua, belum ada candle bullish. Iya, iya, iya. Paham. Nanti nanti Bro Rian tunggu kena kena SL baru keramasin. Kalau nggak malu nanti. Hmm. Ya, ya kalau nggak ikut juga nggak apa-apa ya guys. Atau ada yang udah ikut? Ini biasanya jarang pakai-pakai ginian biasanya jarang. Ini biasanya itu kalau lagi nggak live itu karena ini key level dia udah turun banyak belum ada konfirmasi jadi ini nyari ini namanya kalau mau nyari pucuk memang caranya kayak gini. Itu ini caranya kayak gini kalau mau cari pucuk. Jadi pakai pakai key level demand atau supply itu kalau sell gitu. First confirmation juga belum ada kok. Ini kalau di tuh kalian lihat tuh coba. Nanti lama-lama ada yang tahu kok ini pasti. Mungkin nanti juga lama-lama si Bro Darwin akan tahu pola kayak gini.
Hmm, 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 hmm. Itu kemarin Kapten satu dapat GU juga kayak gitu. Betul, betul sekali. Makanya kalau nunggu konfirmasi itu memang nggak ada konfirmasi. Konfirmasinya itu di key level area itu. Oh, pasang buy limit di 32 pas di liquidity-nya. Oke, oke.
Banknya masih trade Bitcoin, masih kok hari Selasa kemarin gua ada trade. Cuma kena kena BE. Kita lihat sejenak ya Bitcoin. Hmm, kemarin gua buy di sini. Cuma pas dia udah naik, ini kalau saya pas dia naik gua BE karena target gua lumayan panjang di atas ini. Gua pikir dengan dia BOS di sini dia aman untuk dia karena memang secara higher time frame kan bullish tuh, malah dia bearish lagi. Hmm. Itu Bro WT udah out ya, Kapten? Hmm. Udah dia 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 nggak perpanjang soal. Hmm, pantas nggak muncul-muncul lagi. Iya, Bro WT sama Bro Indra. Indra Udah tahu. bisa udah bisa berlayar sendiri ya. Ya, ya, udah bisa berlayar sendiri. Si Indra dia lumayan prosesnya panjang lah. Itu kayak puluhan belasan tahun deh ini. Katanya 7 tahun kemarin, 7 tahun Itu konsisten loss. 7 tahun ya. Atau yang lama itu Bro itu ya Willy Tandia ya. 7 tahun loss di market sampai profitable itu mentalnya udah baja banget tuh. Hmm. Udah bukan mental baja lagi, mental mental vibranium. Ya kadang-kadang usaha gitu Bro. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang fokus pasti cepat. Yang disiplin pasti cepat. Intinya siapa cepat dia menemukan sistemnya sih, bukan trade asal-asalan. Sistem kalau psikologi nggak benar itu yang jadi lama. Iya, iya. Mesti kombinasi ya. Kombinasi. Terkadang kan teknikal kan sebenarnya udah dapat.
Ah. Florian tadi katanya ikut buy. Jadi nggak tuh? Harusnya jadi sih itu kalau udah. Nah, konfirmasinya nggak dapet. Ya, ya itu memang lebih aman Bro Ryan. Itu lebih aman. Ini mungkin Kapten Dua ini lagi itu, lagi bosan tadi, makanya gue langsung balik. Karena udah cuan banyak, sesekali sedekah ke market ya. Emang boleh banget sih kayak gini. Sel gua udah TP. Salam cuan Bro. Bang cuan sekarang tinggal buy limit. Buy limit mesti 10 pip lagi ke bawah. Ya, ya, ya. Tunggu konfirmasi aja Bro Ryan. Ini pasti dikasih kok konfirmasinya. Tadi hanya mau ngejar pucuk tadi. Hampir kena tadi stop lossnya. Siapa aja yang ikut buy tadi guys? Ini harusnya sih dia udah mantul ini. Itu masih masih jalan, Kapten. Masih, masih belum. Hampir kena tadi. 10 pip lagi. Oh, kena ya.
Oke oke bro Ryan. Thank you udah join bro. DC Kapten, maksudnya DC apa ya? Discord ya? Atau apa? Disconnect kayaknya. Disconnect. Oh, disconnect. DC nggak ada apa-apa. Discord. Masih aman. eh Oh iya ya. Oh, yang tadi lo keluar ya. Mungkin jaringan lo kali ya. Malam hari ini gue jaringannya lumayan stabil. Kapten menurut gua ini masih belum belum bisa dibilang naik karena Iya, dia itu ya. nanggung banget. Ada liquidity yang belum selesai dia makan. Itu gua ada kirim linknya. Iya, bisa jadi yang ini yang di bawah. Nanggung banget, belum kemakan. Bisa jadi dia lagi mancing mancing orang untuk buy dulu. Iya, iya. Kita lihat ya, ini udah terkadang harga memang dia nggak harus juga kadang.
Tapi kalau berdasarkan histori bulan ini, rata-rata keambil sih. Ya, ya. Dari histori bulan ini ya, rata-rata keambil. Kalau misalkan dia turun, 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 tiba-tiba naik, tapi kalau liquidity belum keambil, biasa jemput lagi. Jemput, barulah meluncur ke atas. Kayak contohnya yang ini tanggal 17 Juli jam 4 ini pakai candle hampat ya. Sama candle 16 Juli jam 8. 17 Juli jam 17 Juli jam 4 kemakan juga tuh. 17 Juli jam 4 yang bawahnya. Bawahnya kan kemakan dulu baru dia meluncur ke atas. yang ini maksudnya 17 Juli. Yang ini. Pakai hampat sih Kapten, hampat. Ah, 17 Juli jam 4. Nah itu kemakan dulu kan. Kemakan dulu itu satu. Contoh kedua adalah 16 Juli jam 8. 16 Juli jam 8. Nah, kemakan juga baru dia naik. Hmm. Ya, Based on ya, based on history bulan ini sih. Gold itu kan kadang kayak gitu kan. Tiap bulan itu ya, 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 ya. structure-nya beda-beda tiap bulan. Agree, agree. Ini bisa jadi. Yang paling brutal itu adalah paling brutal ya. Hmm. 30 Juni jam 4 pagi. Itu paling paling brutal liquidity sweep-nya. 30 Juni ya. Jam 4 pagi. H4. Itu paling brutal. Oh, oh, oh. Bener-bener Eh, kemakan beberapa menit kemudian udah meninggalkan landasan tuh langsung terbang. oh ini lo ada pantau ya. Ada pantau. Makanya kalau liquidity begini gue tandain banget. Hmm. Oke, Eh, buy limit kena. dia juga hit stop loss. Lo masuk, kita keluar. Tapi ini gue SL-nya panjang masih. SL-nya 210 pip. Oh, yang bawah ya. Ya, TP-nya 350 pip. Kalau kayak gini biasanya kalau udah kena, gua nunggu lagi biasanya. TP di supply H4. Ya, yes. Mantap. Terus biasa kalau udah kayak begini, kalau misalkan ada engulfing di M30, biasa gua nambah lagi. Itu makin makin itu tuh tambah konfirmasi. Ya, kalau engulfing ya, engulfing yang cantik lah, yang ekor atasnya itu dikit, dikit aja.
Ini TP-nya bisa minggu depan ini. Ya, karena besok Jumat ya. Besok atau hari ini cuma deh. Besok Jumat. Wait. Oh, hari ini Jumat. Ya Hari udah ini fix cuma. sih. Udah fix minggu depan. Bisa oke lah. SL-nya juga lumayan. Bro Julius. Kenapa ketawa Bro Julius? Lagi sel kali udah TP mungkin. Oh,
Nah, dia udah break langsung gua re-entry ya guys ya. Last one. Kalau yang nggak mau ngikut juga jangan dipaksa ya guys ya, jangan dipaksa ya. Jaga risknya. Ini dua, lima. Sisi, minus, minus. Not big, no, no, no. Is very good. Jadi minus 63. Oke, second chance malam pada malam hari ini guys. Ini masuk di harga 29.
Stop loss nggak ada patokan stop loss di sini guys. Jadi gua taruh sekitar 40-50. Ada yang ikut buy juga pada kesempatan kedua ini. Recordingnya kita stop dulu ya, biar nggak terlalu panjang.